Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kita pada sehat selalu ya. Hari ini seperti biasa teman-teman, Sabtu kita akan share analisis pada pair Euro USD untuk pergerakan harga di minggu depan. Sebelumnya kita cek untuk analisa kita pada hari Sabtu minggu yang lalu, supaya nanti kita tinggal lanjut aja analisanya teman-teman, supaya tidak berulang-ulang ya. Jadi nanti tinggal lanjut, tinggal simple aja ya untuk analisa di minggu depannya. Oke, ini merupakan thumbnail yang kita share ya di hari Sabtu yang lalu. Nah, ini kita perhatikan teman-teman untuk area entry kita, posisi buy kemarin pada zone area level resisten ini ya, dimana di sini ada bos. Nah, lalu ini terkonfirmasi ya, kemarin kita sudah dapat ya untuk mengambil posisi buy-nya teman-teman. Oke, kita coba cek teman-teman menggunakan Fibo retracement. Zone 161 ditembus masuk ke zone 261. Dari zone 261 ini harga melakukan penurunan, di mana minggu yang lalu ataupun Sabtu lalu kita marking sebagai area target itu di zone ini teman-teman. Ada dua ya, jadi di zone 261 tepat ini area targetnya, dan di situ harga merespon sampai turun kembali teman-teman ke zone area ini. Nah, jadi kita tinggal lanjut aja untuk analisa di minggu depan. Oke, ini langsung aja kita gas ke time frame daily terlebih dahulu. Tapi sebelumnya ini kita bersihkan sebagian ya. Oke, ini kita coba cek di daily-nya. Ini melihat pola candlestick kemarin ya. Pola candlestick dalam minggu ini, kalau kita perhatikan teman-teman, di hari Jumat, Kamis, hari Rabu, hari Selasa, hari Senin ya. Nah, itu kita perhatikan harga mengalami kenaikan sampai pada zone ini, lalu ada reject kembali. Jadi kalau kita cek untuk candlestick ini, nah ini harga sempat turun ya, sampai pada titik ini, tapi tidak berhasil ini full body teman-teman. Nah, di situ ada rejection kembali. Nah, sekarang kalau kita perhatikan lagi untuk rejection yang dihasilkan dari zone area ini, dia itu sempat naik sampai pada zone ini ya, di hari Jumat atau kemarin. Nah, tapi tetap teman-teman, zone area ini high-nya tidak di full body break. Nah, jadi untuk pergerakannya, kalau kita lihat melalui pola candlestick terakhir sih, ini ada pergerakan konsolidasi ya, tetapi tidak begitu parah ya. Oke, jadi dari sini kita boleh simpulkan teman-teman untuk pergerakan minggu depan ini menurut saya masih ada potensi bergerak seperti ini sebelum nanti zone ini berhasil di break ya. Kalau ini di full body, nah itu harga akan mengalami penurunan ya, mengalami penurunan. Untuk posisi buy kita sudah marking ya di minggu yang lalu ya, itu makanya kita hari ini tinggal lanjut aja teman-teman untuk analisa di minggu depan. Jadi kita tidak marking lagi, kita tinggal jelaskan aja potensi yang akan terjadi. Ini kalau tidak salah SNR C1-nya ya, ini area demand pada H4-nya. Oke, jadi seperti itu potensinya teman-teman. Kalau tadinya ini full body sih, menurut saya sih akan lanjut ini ke atas, setidaknya target kita bisa di zone area ini. Tapi karena dia tidak mampu full body, dan itu candlestick-nya lebih kecil dari candlestick bearish di sebelahnya teman-teman. Jadi masih lebih banyak potensinya dia kembali turun ini kalau melihat situasinya candlestick di hari Jumat kemarin. Ya, jadi kita nanti akan cek area kita untuk posisi buy-nya. Oke, itu yang bisa kita cek ini pada time frame daily-nya. Kita turun ke H4. Ya, dimana di time frame H4 ini terlihat adanya area supply yang tidak berhasil di body break teman-teman. Akan tetapi untuk di time frame H4 ini kita punya area ini ya, candlestick. Nah, ini dia itu di body break. Nah, gini teman-teman. Jadi ada dominan break buy. Apakah dominan break buy ini bisa kita gunakan untuk posisi buy? Nah, itu nanti tergantung di area zone ini sampai ke bawah ini.
Nah, kita boleh nanti pantau area buy kita di sekitaran ini ya. Pokoknya dari zone area ini ya, ini sampai ke bawah ini. Pantau area buy-nya, tetap ya menunggu pola konfirmasi, karena kalau tidak terkonfirmasi teman-teman, nah ini nanti akan turun seperti ini, dia tidak sanggup untuk naik teman-teman. Apalagi kalau kita cek untuk area low ini, nah dia kan membuat dominan break dia setelah mengambil pada zone ini. Jadi artinya dominan break ini cukup lama terbentuk teman-teman. Jadi biasanya kalau menurut saya ya, konfirmasi yang bagus itu ketika cepat untuk membuat ataupun ngebreak suatu zone ataupun candlestick. Jadi ini dia sempat turun, nah dari zone support ini dia baru berhasil naik. Maka untuk itu saya katakan tetap nanti kita tunggu aja pola kenaikan kembali di zone area ini teman-teman. Kalau tidak nanti takutnya ini langsung jebol ini. Nah gitu. Nah sekarang ini rejectionnya dari zone area ini. Nanti kita coba lihat area ini. Oke, pada H4 ini yang bisa kita cek. Sekarang kita turun time frame ke H1-nya ya. Kita masuk ke mechanical struktur di H1. Oke, untuk H1 ini breakout structure pada minggu yang lalu. Sekarang kita punya box di sini teman-teman. Oke, seperti ini. Sekarang breakout structure kita ada di zone ini, dan ini sebagai low valid. Nah, seperti ini. Jadi, yang bisa kita simpulkan dari sini adalah harga dari zone ini turun, ini mengambil order ke zone area ini. Nah, di mana ini sebagai order block ya, kalau kita mengacu di mechanical strukturnya. Ini order block buy. Nah, kalau kita perhatikan pola konfirmasi yang muncul tadi di H4 itu berupa dominan break. Ya, di sini ya. Kita balik sebentar ke H4. Kita gunakan Fibo seperti ini. Nah, di sini tadi saya jelaskan hati-hati menggunakan zone ini. Kenapa? Karena support area ini sudah diambil, teman-teman. Harga ini membentuk dominan break setelah dia masuk pada zone ini. Jadi sekali lagi saya katakan dominan break ini terbentuk cukup lama, teman-teman. Kalau konfirmasi yang bagus itu dia harus cepat untuk ngebreak ataupun membuat setup buy-nya. Nah, jadi untuk itu kalaupun kita nanti pantau area buy-nya, ini kan OB buy ya, terkonfirmasi di time frame H4, tapi konfirmasinya tidak begitu bagus, sehingga kita butuh kembali pola konfirmasi di zone ini. Nah, di sini kita lihat rally base rally. Ini pas di angka equilibrium ya, equilibrium ke bawah sebenarnya sudah bagus, tapi karena pola konfirmasinya lama banget terbentuk, jadinya kita harus tunggu lagi nih teman-teman, pola kenaikan di zone ini. Ya, jadi kalau nanti area zone ini tidak memberikan respon ataupun di break, nah maka potensi banget dia membentuk change of character di sini. Jadi kalaupun nanti terbentuk change of character, di sini kita masih punya area buy. Ini area yang kita marking di hari Sabtu yang lalu ya. Satu lagi area buy kita ini teman-teman. Nextnya kalau sampai di break juga area zone ini, nah maka ini harga akan mencari area demand selanjutnya di bawah ini. Kita sudah marking juga pada minggu yang lalu. Ini SNRC1 di time frame H4. Nah, berarti harga potensi banget nih ke zone ini atau ke zone ini. Ini area buy kita ya. Ada dua area buy kalau sampai zone ini di break ya. Jadi keseluruhan untuk area buy kita di minggu depan itu 1, 2 ini ya. Dan ke bawah lagi ada 2 lagi. Berarti ada 4 area ya. Pokoknya yang terdekatnya kita pantau dulu teman-teman untuk dominan break buy H4 ini. Area zone equilibrium ke bawah ini. Kalau sampai di break, ini potensi akan menjadi change of character sell. Jadi untuk buy-nya masih tetap bisa kita ambil posisi buy karena di sini masih ada sorry teman-teman, ini bukan low valid ya. Ini sebagai order block.
Nah, ini sebagai order block kita untuk posisi buy. Jadi kita masih bisa posisi buy di sini. Kalau terbentuk di sini change of character seperti ini, kita katakanlah ini tidak memberikan respon ya, dan ini di break, kita bisa pantau posisi buy di sini. Ingat, kalau sudah terbentuk change of character berarti ada potensi lagi untuk turun. Jadi tetap bisa kita pantau posisi sell. Yang penting ada pola konfirmasinya, teman-teman. Target ke zone ini kalau semua ini di break ya. Oke, seperti ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau sampai ini berhasil dominan breaknya, ya berarti kita setidaknya bisa TP di 161 minimal. Maksimal di zone 261. Ini area maksimal ya. Atau bisa kita cek area ini. Nah, itu kan sebagai area target juga ya. Ini ya, area target sekaligus area entry untuk posisi sell-nya. Oke, jadi itu teman-teman yang bisa kita cek ya pada minggu depan di Euro USD ini. Oke, ini rejection-nya dari zone area ini ya. Di sini ada drawback atau supply, dan itu ada rejection. Oke teman-teman, jadi ini aja yang bisa kita jelaskan ya. Saya rasa sudah sangat cukup jelas. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.